so much motherfucking designer on right now. Burn it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Bagi Bapak Ibu, seberapa penting sih kebersihan lingkungan di sekolah? Kebersihan lingkungan sekolah ya sangat penting ya. Kalau tidak bersih, tidak nyaman, pembelajaran pun pasti tidak akan kondusif ya. Justru ketika guru masuk ke kelas, ibu yakin yang dilihat pertama kali itu kondisi ruangannya kotor atau tidaknya gitu ya. Kalau kotor pasti akan banyak lalat, nyamuk, dan itu malah jadi tidak nyaman ke kita ketika pembelajaran gitu ya. Itu akan sangat mengganggu sekali. Makanya kebersihan itu sangat penting. Terus gimana cara agar bersihnya ya, kesadaran dari diri masing-masing gitu ya, pribadinya masing-masing, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian sudah disediakan tempat sampah ya, buang sampah ke tempatnya gitu, tidak menyimpan atau menimbun sampah di kolong atau di kolong bangku ya, biasanya itu banyak sekali gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang nantinya akan membuat kita tidak nyaman. Nah, berarti kita harus benar-benar misalkan di dalam kelas kan ada jadwal piket, nah itu juga harus bertanggung jawab juga ya, bagaimana si setiap yang piket itu bertanggung jawab atas kelasnya di hari itu gitu. Untuk kebersihan sekolah tentu harus diperhatikan karena ini akan menjaga kenyamanan proses belajar mengajar. Jadi ketika kebersihan terjaga itu bisa menjaga kenyamanan kita selama proses pembelajaran ya. Oke, kebersihan di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas ya, itu sangat penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Gini loh, Ibu kembalikan pertanyaan ke kamu. Apakah nyaman ketika kelasnya kotor? Enggak kan? Nah, gini, boro-boro mau konsentrasi gitu, nyaman juga enggak ada di kelasnya gitu ya. Nah, itulah pentingnya kalian adanya piket di kelas gitu ya, piket kebersihan di kelas. Sapukanlah setelah pulang sekolah gitu ya, jadi besoknya pagi-pagi udah siap untuk belajar karena kelasnya pun sudah bersih seperti itu ya. Sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu mengenai anak yang terlambat masuk sekolah? Jelas pertamanya ditanya dulu kenapa telatnya ya, karena setiap orang itu kan punya alasan kenapa dia telat. Bisa karena memang misalkan pagi-pagi dia telat gara-gara mungkin tiba-tiba bannya bocor, ya tidak bisa secara langsung disalahkan. Kemudian ada juga yang telat gara-gara mungkin dia datang pagi ke sini, tapi ternyata setelah datang ke sekolah ke kantin dulu, makan dulu, ya itu juga bisa tidak selalu disalahkan karena bisa saja mungkin orang tuanya tidak menyiapkan makanan, akhirnya dia makan dulu. Tapi ada juga yang memang sengaja telat, ya. Nah itu ya mungkin perlakuannya berbeda. Yang terlambat tergantung terlambatnya berapa menit gitu ya. Kalau misalkan terlambatnya 5 menit itu masih ada tolerin, tapi kalau terlambatnya 5 menit sebelum jam berakhir itu tidak ada ya. Untuk apa gitu kan, pembelajaran sudah hampir beres, tinggal menarik kesimpulannya saja, tapi anaknya baru masuk, dan dari mana juga alasannya harus benar juga. Kalau misalkan memang ada karena kecelakaan atau apa pasti beda lagi ya, tapi kalau misalkan terlambatnya karena jajan atau apa, gue pikir harus ditanyakan dulu kenapa terlambatnya gitu. Setelah itu baru ditindak seperti apa hukuman yang seharusnya diterima oleh anak tersebut. Anak yang terlambat masuk sekolah, oke, tentunya tidak baik ya. Itu salah satu yang melanggar gitu ya. Bagaimana sikap Ibu terhadap yang melanggar aturan ya? Tentunya tidak langsung diberi hukuman ya. Ibu tanya dulu alasannya kenapa, Ibu ajak diskusi dulu, Ibu kasih motivasi dulu gitu ya, Ibu sampaikan dulu ke orang tuanya gitu ya, supaya ada saling introspeksi gitu ya, apakah kesalahan
salahnya di mana nih ketika anak terlambat terus gitu ya. Selanjutnya mungkin barulah dikasih peringatan atau